Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinur Hayati dengan NIM 1237040400009. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan poster yang berjudul Pencemaran Air Sungai Cikapundung, Dampak Limbah Domestik dan Aktivitas Urban di Kota Bandung. Baik, saya akan memulai latar belakang. Sungai Cikapundung merupakan salah satu sungai utama yang mengalir di Kota Bandung dengan panjang sekitar 28 km. Sungai ini memiliki peran yang sangat penting karena menjadi sumber air dan penunjang berbagai aktivitas masyarakat. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pesatnya perkembangan kawasan perkotaan, kualitas air Sungai Cikapundung terus mengalami penurunan. Hal ini terutama disebabkan oleh limbah domestik seperti air cucian, deterjen, serta limbah rumah tangga lainnya yang masih banyak dibuang langsung ke sungai tanpa melalui proses pengolahan. Kondisi tersebut menyebabkan pencemaran yang semakin meningkat, khususnya pada bagian tengah hingga hilir sungai. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi kualitas air Sungai Cikapundung serta sumber pencemar yang paling berpengaruh. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian ini terdiri dari dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana tingkat pencemaran air Sungai Cikapundung pada setiap segmen sungai? Kedua, apa saja sumber pencemar yang paling dominan mempengaruhi kualitas airnya? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk pertama, menganalisis tingkat pencemaran air dari bagian hulu hingga hilir. Kedua, mengidentifikasi sumber pencemar dominan pada setiap segmen. Ketiga, serta menyusun solusi atau rancangan pengolahan yang dapat diterapkan untuk memperbaiki kualitas air Sungai Cikapundung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metodologi penelitian. Penelitian diawali dengan menentukan 3 titik sampling, yaitu bagian hulu, tengah, dan hilir Sungai Cikapundung. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode terhadap beberapa parameter kualitas air, yaitu BOD, COD, TSS, pH, fecal coliform, dan deterjen atau MBAS. Selanjutnya, hasil analisis dibandingkan dengan baku mutu air kelas 2 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Kemudian ditentukan status kualitas air menggunakan metode indeks pencemaran. Berikutnya, saya akan menjelaskan hasil penelitian. Berdasarkan hasil analisis, dapat dilihat bahwa kualitas air Sungai Cikapundung mengalami penurunan dari bagian hulu menuju hilir. Hal ini terlihat dari meningkatnya nilai BOD, COD, TSS, dan fecal coliform. Bahkan beberapa parameter telah melebihi baku mutu yang ditetapkan. Selain itu, visualisasi data menunjukkan bahwa limbah domestik menjadi sumber pencemar terbesar, kemudian diikuti oleh limbah komersial, limbah industri kecil, dan sampah padat. Hasil ini menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat di sekitar sungai memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kualitas air Sungai Cikapundung. Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini mengusulkan beberapa solusi atau rancangan pengelolaan. Yang pertama adalah meningkatkan pengelolaan limbah domestik melalui pembangunan maupun optimalisasi IPAL komunal, sehingga limbah rumah tangga tidak langsung dibuang ke sungai. Kedua, memperketat pengawasan terhadap sumber pencemar serta menerapkan aturan pembuangan limbah secara lebih tegas. Ketiga, meningkatkan pengelolaan sampah dengan menyediakan fasilitas yang memadai serta mendorong masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Keempat, melakukan restorasi sungai melalui penghijauan sempadan sungai dan upaya rehabilitasi lingkungan agar fungsi ekosistem sungai dapat kembali optimal. Dan yang terakhir, melakukan monitoring kualitas air secara berkala dengan melibatkan pemerintah, akademi, serta masyarakat sehingga upaya pengelolaan sungai dapat berjalan secara berkelanjutan. Dari berbagai upaya tersebut diharapkan kualitas air Sungai Cikapundung dapat terus membaik, ditandai dengan menurunnya kadar pencemar, meningkatnya status kualitas air, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kualitas air Sungai Cikapundung mengalami penurunan dari bagian hulu ke hilir. Beberapa parameter seperti BOD, COD, TSS, dan fecal coliform
telah melebihi baku mutu sehingga menunjukkan adanya pencemaran yang cukup serius. Sumber pencemar yang paling dominan berasal dari limbah domestik. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan limbah yang lebih baik, pengawasan yang berkelanjutan, serta kerjasama dari seluruh pihak agar kualitas Sungai Cikapundung dapat terus ditingkatkan. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.